Perdagangan internasional, perdagangan yang terjadi antar negara. Pengertian kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan barang dari negara Indonesia lalu diekspor ke negara lain. Sedangkan impor kita membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk dibawa ke negara asal. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara mampu memproduksi sendiri barang yang diperlukan. Oleh karena itu, adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. 2. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Selain itu, pengenaan pajak impor dan ekspor juga turut menjadi sumber penerimaan yang cukup besar. 3. Menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui bahwa harga akan cenderung naik apabila jumlah barangnya tersedia lebih sedikit dari permintaan. Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang sama supaya harga dapat stabil kembali. 4. Memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional dapat mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar dengan melakukan impor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. A. Tujuan politik. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari pesanan asing. Perusahaan di dalam negeri yang kalah bersaing dengan perusahaan luar negeri dan akhirnya mengalami kebangkrutan, ini menimbulkan pengangguran. 2. Meningkatkan keamanan nasional. Berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Amerika Serikat berpendapat bahwa semikonduktor adalah komponen penting bagi produk pertahanan yang akan berbahaya apabila menggunakan produk negara asing. 3. Melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Digunakan untuk mengancam negara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta menyebabkan kerugian yang sangat besar pada negara asal. 4. Mendukung kebijakan luar negeri. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, dapat digunakan untuk menekan atau memberi sanksi kepada negara yang melanggar hukum perdagangan internasional. 5. Melindungi hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi bahwa Tiongkok pelanggaran hak manusia. Faktor penghambat. 1. Tidak amannya suatu negara. Hal ini karena di negara yang kurang aman, tidak ada jaminan transaksi bisnis akan berhasil. Tidak adanya jaminan keamanan menyebabkan transaksi bisnis rentan mengalami kegagalan. 2. Kebijakan ekonomi internasional. Ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah bisa menghambat perdagangan internasional. Misal, pemerintah suatu negara melakukan pembatalan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi dan peraturan yang rumit, maka akan berpotensi menghambat perdagangan internasional. 3. Ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya dapat menyulitkan eksportir maupun importer dalam menentukan harga. Valuta asing akan berdampak dengan harga penawaran permintaan dalam perdagangan. Faktor pendukung perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya. Negara kita Indonesia yang kaya akan sumber daya alam berpotensi besar untuk memproduksi hasil pertanian. Jika Indonesia mengekspor sebagian hasil pertaniannya ke Jepang dan Jepang mengekspor produk pertaniannya Indonesia, maka kebutuhan kedua negara terpenuhi. B. Perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. C. Perbedaan biaya produksi. Perbedaan harga barang disebabkan karena perbedaan dalam jumlah jenis, kualitas, serta cara mengorbinasikan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Di perbedaan tingkat teknologi, perbedaan teknologi tersebut membuat suatu negara terdorong untuk mempelajari teknologi yang lebih modern dengan mengimpor mesin-mesin produksi yang lebih modern dari negara lain. Alat pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan sistem 1. Uang tunai. 2. Pembayaran di muka advance payment.
3. Rekening terbuka open account. 4. Konsinvasi konsignemen. Alat pembayaran devisa, semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Biasanya ada dalam pengawasan moneter yaitu Bank Sentral. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya. Tujuan neraca untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen neraca. Dalam neraca pembayaran terdiri atas 3 macam neraca, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. Neraca perdagangan adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. 2. Neraca jasa merupakan neraca yang berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. 3. Neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan ruang. Devisa. Pengertian, fungsi, jenis devisa, dan sumber devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Fungsi devisa. 1. Sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Untuk membayar cicilan tang luar negeri dan bunganya, serta transaksi internasional lainnya. 3. Sebagai penjamin nilai rupiah. Jenis devisa. 1. Devisa umum. Devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit. Devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber devisa. 1. Kegiatan ekspor. 2. Hibah atau pemberian dari negara lain. 3. Tenaga kerja Indonesia, TKI yang bekerja di luar negeri, akan mendapat upah uang asing, kemudian mata uang asing bawa kembali ke Indonesia, dan akan menambah devisa negara. 4. Sektor pariwisata, devisa diperoleh dari turis asing yang berkunjung ke negara kita. Sekian. Terima kasih.